Jadi kali ini gua nggak bacain puisi, syair maupun prosa, tapi ngomong sendiri lagi. Jadi ya terserah mau didengerin atau enggak, itu kagak jadi masalah buat gua. Yang penting gua pengen ngomong. Oke, podcast kali ini masih tentang seputar Cakung. Ya, masih sekitaran Cakung lagi nih ya, kampung baru. Nah, sebelumnya gue minta maaf. Podcast ini bukan bertujuan buat menyinggung, mengkritik, menghujat, apalagi menyerang siapapun maupun kelompok manapun. Karena emang udah lama banget gue pengen ngomongin tentang Cakung ya, tentang segala pergolakan yang ada di dalamnya. Tapi sekali lagi, beneran dah podcast ini murni sebagai telaah perilaku aja gitu ya, sebagai studi perilaku. Oke, langsung dah. Pada podcast kali ini gue mau ngomongin tentang fidyah mayit ya, tahu kan ya? Ya istilah kata orang sini nganggapnya itu ya kayak ngodoin gitu, ganti sholat orang yang udah mati gitu. Jadi orang yang udah mati itu sholatnya bisa diganti dengan fidyah ya gitu, dengan bayar fidyah. Nah, yang gue sorot dari tema yang sekarang gue angkat ini, jadi itu ada ya, baru-baru ini orang meninggal gitu ceritanya. Di salah satu kampung dah gitu, kagak jauh dari Cakung, rada ke utara dikit pokoknya dah sebelum Taruna gitu. Ya, perasaan ke utara dikit mulu ini ya. Udah gue juga bingung ini kenapa. Orang sini emang lucu-lucu, nyenengin, bikin gemes pokoknya. Jadi ini ada salah seorang yang udah dianggap lah dia di daerahnya itu sebagai pemuka agama gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa dia nih yang suka ngurusin ya masalah-masalah ibadah gitu dah ya, kayak ngimamin ya sebagai macam lah gitu. Namanya juga punya masjid kan. Ya kayak lagi nyembayangin mayit gitu. Terus masalah fidyah ini gitu dia yang ngurusin gitu. Bahkan pernah ini sosok ini minta ke salah satu panitia yang punya hajat gitu, biar dia aja gitu yang mimpin tahlil. Istilah kata dia mendeklarasikan dirinya sendiri gitu, biar dia yang mimpin tahlil gitu loh ya. Mungkin karena dia udah punya rasa di apa ya, rasa dijadikan panutan gitu, jadinya begitu ya. Nah kan di kampung itu ya, itu di kampung itu kayak ada blok-blok gitu ya. Ini menurut penuturan gua sama orang-orang di situ dan para pemuka agama muda ya, gue baru ngomong-ngomong gitu bahwa di kampung itu ada blok-blok yang isinya ada blok yang minim agama, artinya kurang tersentuh oleh para ulama gitu ibaratnya ya. Ada juga yang isinya terjangkau sama ajaran agama gitu, sama para ulama. Artinya bukan berarti gagap punya agama, bukan. Jadi ya kayak kurang perhatian gitu ya, kurang perhatian dan sentuhan bijak dari para pemuka agama gitu. Istilah kata ya kurang-kurang ngaji dah gitu ibaratnya gitu ya. Terus nih, suatu ketika ini ada orang meninggal ya. Kebetulan pas di blok yang masyarakatnya emang pada kurang paham masalah fikih gitu. Apalagi masalah fidyah gini modelnya. Udah tahu pada kurang paham masalah fikih. Nah ini kebetulan pemuka agama yang gue maksud tadi, dia tiba-tiba marah gitu ya. Ngomel-ngomel gitu ya. Ya menurut penuturan sih dari beberapa saksi yang cerita ke gua itu ngomel-ngomelnya begini. Woi, cepetan lah sini. Pada lama banget sih. Sini cepetan biar lu pada tahu caranya fidyah ini gitu kan. Makanya lu jangan pada ngaji Quran aja. Ngaji tuh kitab, ngaji fikih. Biar pada paham masalah ginian nih. Goblok banget dah gitu. Gitu tuh ngomongnya gitu ya. Itu menurut penuturan gua dari orang-orang yang cerita di situ gitu. Nah, gue sih dengar begitu ya rada risih gimana gitu. Oke lah, mungkin beliau paham masalah fidyah, masalah fikih. Tapi kalau cara nyampeinnya begitu kan kurang pas ya. Ini gue anggap udah bukan lagi nyentuh fikihnya aja, tapi juga ke akhlak dan tasawufnya ya gitu. Jadi yang bakal gue kupas di sini bukan pemuka agamanya nih ya, tapi sikapnya. Jelas ya, ingetin. Gue di sini bakal bahas sikapnya, bukan pemuka agamanya. Oke, dalam konteks fikih, ya, taruhlah di daerah Cakung ke utara dikit, itu mayoritas makanya ya mazhab Syafi'i ya. Nah, jadi ulama udah dari dulu emang bahas masalah ginian. Bahkan banyak khilaf, banyak perbedaan di antara ulama ya tentang bisa apa enggaknya sholat si mayit diganti dengan cara bayar fidyah gitu. Ada yang bilang bisa lah, ada juga yang
berpendapat nggak bisa lah gitu. Namun menurut mazhab Syafi'i itu sholat si mayit yang ketinggalan bisa diganti sama fidyah ya. Jadi caranya ya gimana? Caranya yang ngasih makan fakir miskin, ya makanan pokok gitu. Taruh di sini dah beras gitu di Indonesia. Kalau di sono kan Timur Tengah ya gandum, tepung gitu. Nah, kalau sini kan beras gitu. Nah dalam hal ini kalau ngikutin hitungan mazhab Syafi'i itu pakai mut ya, senilai 1 mut ya sekitar 3/4 liter dah gitu, 3/4 liter beras dah gitu. Ya pada setiap sholat yang ditinggalin si mayit gitu. Dah gitu aja secara garis besarnya ya, ini masalah fikihnya gitu. Jangan lupa ini yang laksanain fidyahnya ini keluarganya ya, keluarga si mayit bukan si mayitnya. Oke. Sekarang balik lagi ke sikap si pemuka agama tadi ya. Gua sih nggak bisa nyimpulin mentah-mentah ya kalau itu pemuka agama bisa ngomong pakai ucapan sarkasme begitu ke masyarakat ya. Di satu sisi latar wilayahnya juga banyak orang Betawi gitu. Kebetulan juga itu pemuka agamanya emang Betawi tulen, Betawi asli gitu ya. Ya babanya dari turun-turunan sono atasnya Betawi semuanya gitu ya. Tahu sendiri dah Betawi kan gimana kalau ngomong ya nyablak gitu. Bahkan nggak hanya nyablak aja nih, itu mulutnya orang Betawi kadang bisa kayak pintu diablak gitu. Kagak ada filternya kadang-kadang, kagak ada remnya ya. Jadi mungkin karena dia merasa pemuka agama ya dan merasa dijadiin panutan di situ, terlebih itu di kampungnya sendiri, jadi ngomong seenaknya aja gitu ke orang mungkin gitu ya. Gue nggak tahu pastinya bagaimana itu dah ya. Jadi begini ya, oke lah, dia mungkin paham kitab, pinter kitab, ngerti masalah fikih luar dalam gitu, ngerti mukorina mazhab, ngerti perbandingan mazhab. Tapi kalau ilmu, apalagi ilmu fikih kagak dicancang, kagak diikat sama tasawuf ya bakal oleng gitu. Kayak perahu kagak ada layarnya. Fikih kan ini ilmu yang bahas tentang hukum ya. Ya. Baik hukum itu ubudiyah maupun muamalah ya. Kalau ubudiyah itu urusannya sama Tuhan aja udah sono gitu. Tapi kalau udah menyangkut muamalah itu urusannya bukan hanya sama Tuhan aja, tapi juga sama orang lain gitu, bersosial gitu, kayak jual beli dan sebagainya macamnya gitu. Terkadang hukum fikih itu ketika dipatwakan bisa lebih keras sekeras baja loh, atau bisa lembek bubur sumsum. Tuh, hukum fikih begitu. Nah, kalau fikih udah jalan, udah ngelotok di kepala, terus mau disampaikan ke orang-orang lain gitu, ke masyarakat, itu perlu dibungkus tasawuf gitu ya. Biar nanti hukum yang keras kelihatan lunak, yang kelihatan susah dijalanin jadi merasa enteng gitu. Tasawuf itu kan bukan hanya cara bagaimana memperindah ibadah kita ke Tuhan aja gitu. Lah emang bersosial bukan ibadah? Justru di sini nih banyak ulama yang kesengget congornya gara-gara kagak bisa ngerem bacotnya gitu. Ya. Karena tasawuf nggak hanya digunakan sebagai kendaraan menuju Tuhan aja, tapi juga dipakai untuk melihat manusia ya, melihat orang lain dengan kacamata rahmat, ya, dengan kacamata kasih sayang gitu. Kita bolehlah paham masalah fikih, kita boleh paham masalah agama, tapi kalau cara penyampaiannya kagak pas, yang ada bukannya rahmat yang datang, malah laknat, bukannya simpati yang datang dari masyarakat, malah jadi benci yang berlipat-lipat. Islam itu ruh. Makanya nih di zaman sekarang itu ada jarak antara Muslim dengan Islam ya. Seolah-olah itu jaraknya jauh banget sekarang gitu. Jadi beda loh antara Islam dengan Muslim itu beda gitu. Paham nggak? Paham ya? Gitu ya. Islam itu kan kualitas ya, bukan kuantitas ya. Jadi nggak bisa Islam itu disimbolin sama warna kulit. Kagak bisa ditengerin sama baju gamis, baju koko, sarung, peci hitam, peci putih gitu. Atau peci-peci yang bersimbol-simbol apa itu ya pokoknya gitulah. Kagak bisa juga disematin pada barang-barang ya kayak seperti sejadah, tasbih yang panjang-panjang gede-gede begitu itu. Kagak bisa ya. Jadi siapapun muslim atau muslimat yang berlaku dan berucap santun, maka dia punya ruh Islam dalam dirinya. Ya. Jadi pernah itu ada kisah ya, Sayyidina Ali itu mau menggal musuh gitu ceritanya. Ya. Tapi ini pas mau dipenggal musuhnya ngeludahin Sayyidina Ali gitu. Nah, diludahin begitu Sayyidina Ali seketika langsung berhenti itu, nunda eksekusinya, berhenti dia. Ya. Terus ada sahabat lain bertanya ke Sayyidina Ali, "Emang ngapa lu berhenti eksekusi itu pas lu diludahin gitu?" Sayyidina Ali jawab, "Lah,
Kalau gue diludahin terus gue penggal tuh orang, itu artinya yang menggal nanti nafsu amarah gue, bukan iman gue. Makanya gue tenangin dulu diri gue.